Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Humaydi Kamil, NIM T 2019-8121, kelas biologi 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fotorespirasi. Fotorespirasi biasa dikenal dengan respirasi cahaya, yaitu proses respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan tertentu yang dibantu oleh cahaya di sekitar atmosfer tumbuhan tersebut. Nah, penyerapan dari cahaya tadi ini dilakukan oleh bagian daun daripada tumbuhan. Fotorespirasi pertama kali dikemukakan oleh Docker, seorang ahli fisiologi tumbuhan yang berkebangsaan Amerika, dalam penelitiannya pada tahun 1950-an. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa fotorespirasi dan fotosintesis merupakan proses yang berlawanan pada sebuah tumbuhan. Karena pelepasan CO2 ke atmosfer yang terjadi pada proses respirasi merupakan CO2 yang dibutuhkan oleh fotosintesis, yaitu proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi ini biasa disebut dengan asimilasi cahaya oksidatif. Proses ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3, seperti kedelai dan tumbuhan padi. Proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat, yaitu enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap, fotosintesis. Rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase memiliki dua sisi aktif. Sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Nah, kedua proses ini sama terjadi pada stroma. Kedua proses ini juga memerlukan substrat yang sama, yaitu RuBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH dari sel tumbuhan tertentu. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Fotorespirasi berlangsung bersama-sama dengan kegiatan respirasi normal. Respirasi normal mempunyai laju yang sama baik dalam cahaya maupun gelap, dan kadang-kadang dinyatakan secara kolektif sebagai respirasi gelap. Fotorespirasi dan reaksi gelap memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah respirasi gelap memiliki tingkat kejenuhan pada konsentrasi oksigen, yaitu serendah 2%. Dan kenaikan laju respirasi gelap sangat kecil dengan meningkatkan konsentrasi oksigen tadi yang 2% sampai dengan konsentrasi normal dalam atmosfer, yaitu kurang lebih 21%. Tetapi pada proses fotorespirasi berjalan dengan laju yang lebih tinggi daripada reaksi gelap tadi, yaitu faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kelimpahan gas CO2 dan O2 di atmosfer. Yang kedua adalah pasokan gas ke lokasi fiksasi. Yang ketiga adalah lama tidaknya fase cair. Dan yang keempat adalah peningkatan suhu di sekitar tumbuhan tadi.
Fungsi fotorespirasi. Fotorespirasi sendiri memiliki beberapa fungsi untuk tumbuhan tertentu. Walaupun fotorespirasi ini dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi tumbuhan oleh manusia, nyatanya proses fotorespirasi ini tetap ada dalam jaringan tumbuhan modern. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa fotorespirasi merupakan sisa-sisa evolusi dari tumbuhan pada masa lampau ketika atmosfer masih penuh dengan CO2 dan miskin dari oksigen atau O2. Nah, pada saat itu tumbuhan yang tidak memiliki mekanisme untuk mengeluarkan oksigen dari selnya, sehingga oksigen tadi diperoleh melalui fotorespirasi yang kemudian diubah kembali menjadi CO2. Selain itu, fotorespirasi juga memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan terlalu banyaknya cahaya yang diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi karena kerusakan gen-gennya akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan dengan tumbuhan normal yang dapat melakukan proses fotorespirasi. Karena fotorespirasi ini akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi fotorespirasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.